Kita lanjutkan tutorial ERP Ecosystem, modul procurement atau purchasing, menu tendering atau bidding. Kita buka Google Chrome, kita masukkan URL aplikasinya. Jika Anda sudah pernah login, maka langsung ditampilkan daftar menu ERP. Oke, kita masuk ke modul procurement. Oke, sebagai gambaran bahwasanya proses tendering ini adalah lanjutan dari proses material request dan purchase request. Jadi saya beri gambaran bahwasanya flow awal dari purchasing itu adalah dimulai dari material request. Jadi dari setiap user nanti dia bisa melakukan material request melalui self service di menu mereka sendiri. Di setiap user itu punya menu seperti ini, material request. Kemudian material request ini saat diinput oleh user, dia akan masuk ke logistik, ke masing-masing PIC untuk barang yang dia request. Misalkan user itu request ATK dan komputer misalkan ya, maka request atau MR dari user itu akan masuk ke yang ATK, masuk ke PIC-nya logistik untuk ATK, yaitu di bagian GA. Kemudian yang request komputer akan masuk ke PIC untuk IT atau komputer, dia akan masuk ke departemen IT. Kemudian dari masing-masing departemen itu, jika barangnya tersedia, langsung akan dikeluarkan barangnya dari inventory mereka. Tapi jika barang tidak tersedia, maka dia dari masing-masing PIC inventory atau logistik tadi akan membuat PR atau purchase request. Kemudian purchase request yang dibuat oleh departemen atau PIC logistik atau inventory tadi akan masuk ke bagian purchasing atau procurement, akan masuk di menu ini, requisition. Di bawah menu transaksi requisition. Kalau saya klik, dia isinya adalah open material service atau purchase request. Oke, coba kita lihat contohnya. Kita klik di kolom request date ini untuk mengurutkan. Saya klik sekali lagi biar urutannya descending. Oke, saya mau coba memproses material request nomor 2009004276 yang di request pada tanggal 4 September oleh Rusmin. Ini terdiri dari ada 4 item: join, kabel, NYYHY, kabel tray, dan panel listrik. Oke, saya akan coba buka satu menu lagi. Diklik di menu sini, saya klik kanan, pilih open link in a new tab, jadi akan membuka baru. Ini tadi yang requisition di sini, ini yang menu tendering. Oke, saya klik add. Jadi proses tendering ini ada 4. Tendering proses itu ada 4. Proses yang pertama adalah kita memasukkan requisition-nya. Kita memilih atau memasukkan requisition-nya. Kemudian step yang kedua adalah kita memilih vendornya. Ini mirip atau sama dengan ekosistem versi sebelumnya, cuma tampilannya aja agak berbeda. Oke, terus step yang ketiga adalah memasukkan quotation dari supplier atas masing-masing item. Misalkan ada 3, mungkin nanti akan ada 3 form yang berbeda ya. Kemudian yang keempat adalah dari quotation yang sudah diinput itu, sistem akan mengusulkan supplier terbaik dari sisi harga, tapi kemudian user purchasing akan bisa menentukan sendiri berdasarkan kebijaksanaan user purchasing di antara beberapa kandidat itu mana yang akan dipilih dengan mempertimbangkan lama pengiriman, kemudian masa garansi, dan extra cost, mungkin cost delivery atau segala macam yang dibebankan oleh supplier. Jadi kita mulai step pertama. Kita masukkan atau kita pilih
MR-nya atau PR-nya. Kita bisa masukkan nomornya di sini seperti yang kita contohkan tadi. Oke, saya search. Ya, ini ketemu atas request atas Pak Rusmin ini. Begitu saya klik, wow, ternyata itemnya banyak ya. Ada 6 item. Oke, keterangannya ini saya samakan dengan ini. Oke, step pertama udah selesai. Saya bisa langsung save and next. Jadi masuk maju langsung ke step berikutnya. Atau save aja, kemudian next step sama aja. Kalau ini sekalian satu kali klik, dia save dan dia maju ke langkah berikutnya. Oke, itu dia maju ke langkah berikutnya. Agak lama prosesnya tadi ya. Oke, jadi ini udah step kedua. Bahwasanya nomor tendering prosesnya sudah dibuat oleh sistem. Kemudian ini list itemnya tadi ada 6. Sekarang adalah kita menentukan vendornya. Oke, kita klik ke item yang pertama. Kita pilih vendornya siapa. Atau kita pilih vendor atas semua item yang bisa kira-kira mensuplai semua item ini. Oke, kita pilih supplier yang pertama. Misalkan saya cari di sini Tridharma. Oke, Tridharma ini satu. Kemudian saya pilih lagi supplier kedua, Surya Listrik. Saya pilih lagi supplier ketiga, Surya Jaya. Oke, setelah supplier terpilih kita lanjut lagi, save and next. Ya, dia langsung maju. Nah, sekarang step yang ketiga adalah kita masukkan quotation-nya. Jadi di sini kita langsung masukin misalnya atas Tridharma ini quotation-nya apa, langsung kita klik di sini. Quotation reply. Oh, maaf. Sebelum kita mengirimkan quotation reply, sebelumnya kita harus print dulu request for quotation atau RFQ. Kita kirim ke masing-masing vendor ini. Kita bisa klik di sini untuk print. Ya, ini RFQ-nya kita print. Atau kita bisa emailkan RFQ-nya ini langsung ke vendornya dengan klik di sini. Tapi ini nanti sistem akan mengecek jika vendor ini belum ada alamat emailnya, maka kita harus masukkan alamat emailnya. Nah, seperti ini nih kasusnya. Ketika si supplier itu belum ada alamat emailnya, sistem membuka form baru, yaitu form vendor untuk kita lengkapi data emailnya. Kita lengkapin di salah satu PIC-nya ini alamat emailnya. Nanti kalau kita emailkan ini, kalau kita update, nanti dia langsung kalau kita update, kemudian kita kembali ke tampilan si tendering tadi. Kalau kita klik RFQ, dia langsung kirim email ke kontak tadi. Oke. Setelah RFQ kita print dan kita fax ke mereka, mungkin setelah berapa saat kemudian mereka kembali kepada kita dengan mengirimkan balasan atas permintaan penawaran kita atau quotation reply, maka kita masukkan di sini. Dia akan ditampilkan form edit atau input supplier atau vendor quotation. Kita isi quotation numbernya. Isi ke 1. Oke, item pertama mungkin kita isi. Misalkan dia sudah ready, anggap kita isi harganya 10.000. Ya, di sini ada banyak isiannya. Contoh ini dari yang di request 10, yang ready berapa, yang inden berapa, terus nanti delivery time-nya untuk yang ready berapa hari, yang inden berapa hari. Kemudian dari harga ini apakah ada diskon,
atau mungkin kita bisa masukin di dalam unit price ini langsung harga netnya. Order cost mungkin kalau ada biaya lain-lain mungkin terkait untuk garansi ada biaya tambahan atau untuk pengiriman ada biaya tambahan bisa dimasukkan di sini. Terus kemudian ada kena pajak atau enggak, diklik di sini. Oke, untuk saya contohkan ini yang saya masukin harganya aja, atau mungkin saya kasih pajak. Tuh, kita input selanjutnya. Contoh seperti itu. Oke, demikian kalau sudah diisi semua. Ini yang kita isi sesuai yang dia bisa support aja, maksudnya kalau barangnya tidak ada di tempat supplier ini ya nggak perlu diisi, sesuai quotation yang mereka kirimkan ke kita aja. Dan klik save, ya akan tersave. Kita masukkan lagi untuk quotation supplier kedua. Oke, sudah komplit, kita klik save. Kita lanjutkan ke quotation yang ketiga. Oke, jika udah selesai kita save. Nah, karena sudah terisi semua, kita lanjut ke step selanjutnya. Klik di next step. Nah, maka sistem akan mengurutkan supplier berdasarkan harga yang paling murah. Ini misalkan satu untuk kabel tray, ini kabel tray nomor 1, ini supplier urutannya, ini yang paling murah. Ini ada biaya tambahannya, kita bisa pilih. User procurement akan menentukan sendiri, sistem hanya mengurutkan berdasarkan ranking. Kemudian user bisa memilih, misalkan saya pilih yang ini.
seperti itu. Jadi waktu kita pilih dikasih note kenapa kenapa dia kita pilih. Oke. Kemudian kita lihat kalau DAC kabel mana yang kita pilih, jangan tetap ini. Kita keterangannya bisa tepat. Misalkan seperti itu ya. Join, misalnya kita ambil dari sini. Oke, terus yang lainnya kan kabel. Kita ambil dari sini. Oke, yang MCB. Misalkan kita ambil dari sini. Ini contoh aja ya. Oke, terus panel plastik. Ini harganya kebetulan sama. Ini ada di halaman kedua. Oke, ya udah sesuai, udah kita pilih semua suppliernya, kita klik save. Kita bisa print base suppliernya mungkin untuk keperluan approval. Tampilannya seperti ini sesuai dengan permintaan Departemen Purchasing. Jadi dalam form base supplier ini setiap item ditampilkan dalam satu lembar, jadi satu item, terus di bawahnya adalah daftar suppliernya diurutkan berdasarkan skor atau ranking. Dan ini saya kasih satu contoh, misalkan ada satu supplier yang tidak memberikan jawaban atau reply terhadap satu item tertentu, dia akan tetap terlistingkan di sini, tapi nilainya tidak ada ya. Jadi ini nanti bisa menunjukkan kepada manajemen bahwasanya bagian purchasing sudah mengundang 3 supplier sesuai dengan standar ISO mungkin ya. Tapi jika supplier itu tidak mereply, ya itu kesalahan di suppliernya tentunya ya. Oke, jadi ini yang contoh satu yang tidak mereply quotation. Contoh di bawahnya ini yang mereply semua, tampilannya seperti ini, semua ada nilainya. Dan ini yang berwarna lebih gelap ini adalah yang tadi kita pilih sebagai pemenangnya. Oke, base supplier ini nanti kita print untuk approval, atau bisa juga kita download sebagai PDF. Setelah itu kita bisa mengenerate PO. Cara mengenerate PO nya, kita masuk ke suppliernya ini. Kita masuk ke quotation ini, kita bisa mintakan approval secara online ya. Nanti kita setting urutan approvalnya di modul sini. Tapi ini untuk saat ini belum kita fungsikan. Nanti kita setting di sini di administration, sini kita set workflow untuk procurement tendering. Tadi ada kelihatan di sini. Nah ini urutannya kepada siapa aja, ini nanti urutan approvalnya itu adalah nick-nya, nick pertama. Approval pertama ke nick yang siapa, koma siapa dan seterusnya. Tapi untuk sementara ini proses approval saya masih belum fungsikan. Jadi kita matikan dulu
fungsi approvalnya untuk menunjukkan progresnya untuk biar lebih cepat saja. Ya, tadi di sini. Oke, kita coba approval. Sekiranya nanti approval sudah berjalan, kita generate PO di sini. Kita pilih tenderingnya, kita generate PO. Nah, dia akan mengenerate PO sesuai dengan base supplier yang kita pilih tadi. Generate PO jika sudah berhasil akan tampak seperti ini. Jadi di kolom status progress ini akan tertulis purchase order generated, dan di kolom generated purchase order adalah terdaftar PO-PO yang hasil generate-nya. Demikian proses procurement tendering. Kita lanjutkan untuk menu yang lain. Terima kasih.